Halo, kali ini gini, kan teman-teman semisal mau baru mencari pekerjaan atau mengelamar di perusahaan, kebetulan saya sempat di bagian untuk, aduh, ngomong angel. Selamat pagi. Kali ini saya akan berbagi sedikit tips juga sesuai pengalaman saya saat saya dulu coba interview teman-teman. Jadi yang hal pertama yang saat teman-teman harus siapkan kalau mau interview itu ya, pertama persiapkan CV teman-teman dengan sebaik-baiknya, mulai dari pengalamannya, kerjanya juga jelas. Kalau memang teman-teman masih baru benar-benar fresh graduate atau istilahnya baru pertama kerja, atau dari istilahnya dari kitanya fresh graduate ya, kan lagi lulus sekolah, baru lulus sekolah otomatis pengennya langsung kerja di situ. Oke, jadi siapkan CV Anda, siapkan CV terbaik Anda, jelaskan mulai dari pertama Anda kerja, sekolah di mana di situ. Soalnya nanti saat kita interview itu kita cek dulu ini namanya siapa, rumahnya di mana, sekolahnya apa, mungkin punya istilahnya punya prestasi apa di sekolahnya, misalnya dicantumkan. Oke, kita juga lihat pengalamannya apa, apakah sesuai dengan yang akan kamu lamar ke tempat kerja yang baru. Jadi kita tetap lihat ke CV-nya apakah sesuai apa enggak. Kalaupun kita nggak sesuai, kalaupun nanti pengalamannya belum sesuai, tapi kan kita lihat dari caranya Anda semuanya atau kamu semuanya berkomunikasi seperti apa pas interview. Oke. Yang kedua, saat mungkin Anda atau kamu disuruh menjelaskan dirimu, usahakan jelaskan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari mungkin gini, nama saya di sini, nama saya di titik, sekolah saya, umur saya di sini, saya di sini pengen melamar jadi titik, karena saya mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi sebutkan beberapa yang telah Anda capai dulunya di tempat kerja yang lama di situ, biar nanti di si pihak rekrutmen sedikit ada pertimbangan buat kamu semuanya yang mau melamar kerja di tempatnya di situ. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, usahakan jangan malu untuk bertanya. Semisal gini, tanya-tanyanya sama rekrutmen udah selesai, terus kok kelihatannya kamu ataupun Anda merasa ada yang mengganjal, usahakan tanya langsung ya. Sebesar gini, untuk jam kerjanya seperti apa ya di situ. Jadi, nanti biar kamu juga jelas, juga ngerti. Kadang teman-teman, sepengalaman saya, kadang teman-teman pas interview mereka nggak tanya, ini kerjaannya jamnya jam berapa ya, nggak tanya. Terus ini nanti gambaran kerjanya seperti apa ya, mereka nggak tanya. Jadi usahakan pas interview semuanya tanya. Soalnya dari saya sendiri sih pengennya kalau Anda yang sebagai pelamar tanya, otomatis saya juga menjawab, oh berarti anak ini pengen ngerti jamnya seperti apa. Jadi nggak istilahnya nggak ngikut sama yang apa yang dikatakan rekrutmen. Oh contohnya seperti ini, oh ya interviewnya udah selesai, silakan kembali ke tempatnya. Di situ mungkin dari teman-teman ada, Pak interupsi pengen tanya di situ, oh silakan mungkin tanya seperti ini, Pak untuk jam kerjanya gimana ya, untuk proses selanjutnya gimana ya, gitu silakan tanya. Untuk proses pengumumannya kalau lolos gimana ya, silakan tanya, nggak apa-apa. Kalau dari saya sendiri, mungkin dari teman-teman yang biasa merekrut karyawan baru, mungkin mereka punya cara sendiri dan punya istilahnya punya standar sendiri. Kalau di saya memang standarnya sih, pokok teman-teman yang mau melamar kerja dan dirinya disampaikan apa keahliannya, apa yang pengen dilamar, kenapa kok pengen melamar dari perusahaan ini di situ. Oke. Yang berikutnya, usahakan gunakan bahasa yang baik dan jelas di situ. Jadi kita sebagai rekrutmen juga enak lihatnya, enak mendengarkannya. Oh anak ini menjelaskan dengan baik tentang dirinya dengan pakai bahasa juga yang baik di situ. Jadi usahakan tadi dilengkapi ya. Yang pertama, CV-nya harus jelas. Yang kedua,
jelaskan tentang diri kamu sedetail mungkin kalau bisa nih gitu. Jadi pihak rekrutmen pasti tambah senang, oh anak ini bisa menjelaskan dirinya sendiri, dan kitanya pun juga bisa menilai dari penjelasannya sampai semuanya di situ. Oke, yang ketiga, usahakan jangan malu saat interview, jangan malu saat bertanya. Kalau pengen bertanya silakan bertanya di situ. Untuk poin selanjutnya sih terserah rekrutmen, soalnya kan kita juga sebagai pelamar yang baru juga pengen kejelasan, ini nanti kalau saya udah keterima kejelasan seperti apa, apakah langsung training, apakah ada tahap berikutnya di situ. Jadi usahakan tetap tanya. Kalau belum jelas tentang jobnya, usahakan juga tanya sedikit lah, biar nanti semuanya punya gambaran ini jobku seperti apa ya di situ. Oke, yang berikutnya yang ini yang terakhir, usahakan gunakan bahasa yang baik. Oke, pokok pakai bahasa yang baik, sopan, istilahnya pas mau komunikasi enak, otomatis pihak rekrutmen juga mereka merasa betah dan merasa oh mungkin anak ini cocok masuk ke perusahaan di situ. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau melamar ke tempat kerja yang baru, usahakan ya di situ siapkan semuanya, siapkan mental, siapkan sikapnya juga, siapkan semuanya diri Anda sebagai pelamar yang benar-benar pengen kerja di perusahaan tersebut. Jangan tiba-tiba ditanya cuma diam, ditanya sama rekrutmen cuma diam, ditanya sama rekrutmen cuma mengangguk. Itu juga nanti jadikan poin juga sih. Jadi teman-teman usahakan pas rekrutmen, pas melamar ke perusahaan yang baru, sering bertanya nggak apa, sering saling komunikasi biar si rekrutmen juga merasa enak komunikasi sama Anda semuanya, biar mereka juga pun ngerti sama apa yang pengen Anda lakukan di perusahaan tersebut di situ. Oke. Jadi itu sih seputar interview. Dan untuk saya sih sederhana, soalnya saya dulu juga pernah istilahnya jadi rekrutmen sih, menggantikan atasan saya. Jadi kalau atasannya nggak bisa, otomatis saya coba jadi rekrutmen yang jadi yang interview dari situ. Jadi interviewnya cukup simpel. Kalau pertanyaan A mungkin sudah terjawab, ya mungkin anak ini sedikit cocok. Jadi kita lihat juga kualifikasi apa yang perusahaan tersebut dicari. Jadi misalkan teman-teman saat melamar ilmu tambahan, disimak juga istilahnya kualifikasinya cocok nggak sama diriku, sama diri teman-teman yang mau melamar. Kalau cocok ya lanjut, kalau istilahnya pengen mental baja lah, pokok aku tak jajal, istilahnya pokok aku tak coba. Kalau sampai semuanya punya tekad seperti itu, silakan mencoba, itu nggak apa-apa. Tapi yo harus terima risiko. Kalaupun nggak keterima harus terima risiko. Jadi usahakan teman-teman yang belum keterima di tempat kerja tersebut jangan kecewa, coba lagi cari perusahaan yang lain, mungkin jodohnya belum di situ. Oke. Kalaupun mungkin teman-teman saat dulu pengalaman saya, kalau udah selesai interview dan anaknya nggak lolos, konfirmasi lagi ke saya seperti ini, Pak, semisal saya pengen mencoba interview lagi, bisa apa enggak di situ. Kalau di saya sih, soalnya ini bisa interview lagi apa enggak, soalnya kemarin nggak keterima di situ, saya pengen mencoba lagi. Kalau di saya poinnya yuk silakan, kalau pengen mencoba silakan, tapi kan dari awal udah disampaikan kalau Anda nggak keterima. Kalaupun Anda pengen mencoba lagi, apa yang Anda tunjukkan di situ. Jadi dipikirkan juga kapasitas dirinya. Kalau udah nggak ada info nggak keterima, ya janganlah memaksakan dirinya di situ. Usahakan cari perusahaan yang lain. Oke. Terima kasih dari saya. Semangat.